Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Te iterum videre Patris Allegro, veritas liberabit vos. Saya sering membuka YouTube dan menemukan ada satu notifying untuk live dengan pertanyaan dari salah seorang pendeta Protestan. Apakah Protestantisme itu Kristen atau heretik? Dan yang menariknya adalah bahwa foto Patris Allegro dipampang di situ. Maksudnya apa? Apakah Anda meminta jawaban saya? Jawabannya jelas, ya. Protestantisme itu Kristen sekaligus heretik. Ya. Protestan hanya bisa disebut heretik justru karena dia Kristen atau minimal mengaku Kristen. Ya. Nah, untuk itulah saya bermaksud untuk mengelaborasi jawaban saya melalui kuliah bersama pada malam hari ini. Pegangan ya, terutama yang saudara-saudara tervisa. Cari pegangan karena soal skriptura saja akan runtuh dalam seketika. Vamonos. Pertanyaan Deking Gadas terdengar berani. Protestantisme itu Kristen atau heretik? Sebenarnya ini bukan pertanyaan teologis serius, melainkan jebakan retoris khas Protestan yang ingin menekan Katolik agar terpojok memilih salah satu kubu. Kalau Katolik menjawab Kristen, mereka akan tepuk tangan karena berarti Katolik mengakui Protestan sah penuh. Kalau Katolik menjawab heretik, mereka akan bersorak lagi karena merasa Katolik arogan dan intoleran. Keren kan? Masalahnya, Gereja Katolik tidak bermain dengan dikotomi murahan semacam itu. Jawaban Katolik justru lebih jujur, lebih rumit, dan lebih tajam. Protestan adalah Kristen dan sekaligus heretik. Kristen karena mereka menerima baptisan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sebuah meterai yang tidak bisa dihapus. Heretik karena mereka setelah menerima Kristus, mereka menolak kepenuhan kebenaran, menolak magisterium, menolak sakramen, bahkan menolak bunda gereja sendiri. Konsili Vatikan II tidak pernah membuang bahasa klasik ini, hanya memilih nada pastoral, menyebut mereka sebagai saudara terpisah. Sebuah ungkapan yang hangat, tapi jangan keliru. Jangan pernah keliru mengartikannya sebagai kita semua sama. No, tidak. Konsili Vatikan II justru menegaskan bahwa kepenuhan sarana keselamatan hanya ada dalam gereja Katolik. Ya, maka sebelum kita terjebak dalam permainan kata Deking Gadas, mari kita letakkan fondasi yang benar. Protestan bukan agama lain, mereka adalah Kristen. Tetapi Protestantisme juga tidak setia pada kepenuhan iman, sehingga dia tetap heretik. Dua sisi kebenaran ini tidak bisa dipisahkan, kecuali kalau kita ingin jatuh dalam ilusi simplistis ala TikTok. Ya. Mari kita lihat poin yang pertama, Kristen karena meterai baptisan. Ya, itu tidak bisa disangkal, fakta. Gereja Katolik tidak pernah main-main dengan sakramen, apalagi dengan baptisan. Konsili Vatikan II melalui Lumen Gentium artikel 15, nomor 15 menegaskan seperti ini. Siapapun yang dibaptis dengan rumus trinitaris sah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus benar-benar ditandai dengan meterai Kristus. Meterai itu tidak bisa dihapus, bahkan oleh dosa, bahkan oleh perpecahan. Baptisan bukan sekedar formalitas simbolis. Ia adalah kelahiran baru dalam Kristus yang mengikat jiwa ke dalam tubuhnya. Karena itu, Protestan tetap Kristen. Yes, mereka mungkin mencabik-cabik jubah gereja, menolak otoritas magisterium, bahkan menolak ibu mereka sendiri. Tetapi meterai baptisan tetap melekat. Tidak ada yang bisa menghapusnya, kecuali kalau mereka mau mengajukan petisi resmi untuk menghapus Roh Kudus dari akta kelahiran rohani mereka. Sayangnya atau syukurnya, itu mustahil. So,
Menyebut Protestan bukan Kristen itu kebodohan. Mereka Kristen meskipun Kristen dalam kondisi sakit amputasi dari sakramen-sakramen lain, anemia rohani karena menolak Ekaristi, dan delusi kronis akibat menelan tafsir pribadi. Namun sakit tidak sama dengan mati, ya. Jadi gereja tidak percaya kalian bejat total, ya. Maka gereja Katolik dengan hati seorang ibu tidak menolak anaknya yang sakit, tetapi tetap berkata, kamu tetap anakku, ya. Nah, mari kita lanjutkan ke bagian kedua. Heretik karena menolak kepenuhan kebenaran. Di sini kata yang membuat Protestan biasanya gatal-gatal, heretik. Mereka lebih suka dipanggil saudara terpisah karena terdengar manis, lembut, penuh nuansa ekumenikal hug, pelukan ekumenis. Tetapi mari jujur, kalau seorang anak setelah lahir dari rahim ibu, lalu dengan sadar memutuskan membakar rumah ibunya, apakah kita hanya menyebutnya anak yang sedang jalan-jalan jauh? No, sonde. Dia anak, tapi juga pembangkang. Ya kan? Itulah Protestantisme. Ingat, itulah Protestantisme. Bukan orang Protestan dulu. Tenang-tenang dulu. Itulah Protestantisme. Dia lahir dari baptisan yang sama, tapi kemudian menolak kepenuhan kebenaran, menolak sakramen Ekaristi sebagai tubuh dan darah Kristus, menolak otoritas magisterium, menolak kepemimpinan Petrus yang diteruskan dalam paus, menolak devosi kepada Maria yang sejak awal gereja menjadi bagian iman Katolik. Apa istilah teknisnya kalau bukan heresi? Penyelewengan dari iman yang sudah diterima. Konsili Vatikan II memang memilih nada pastoral Unitatis Redintegratio, mengakui adanya unsur kebenaran dan pengudusan dalam komunitas non-Katolik. Tapi jangan salah tafsir. Kalimat lanjutannya keras. Hanya dalam gereja Katoliklah kepenuhan sarana keselamatan. Hanya dalam gereja Katolik kepenuhan sarana keselamatan itu tersedia. Artinya apa? Semua yang baik dalam Protestan adalah serpihan yang berasal dari Katolik, bukan ciptaan baru, ya kan? Heresi bukan berarti mereka ateis. Heresi bukan berarti mereka bukan Kristen. Heresi artinya mereka punya iman, tapi iman yang dipotong, dipelintir, dan dibiarkan hidup dengan amputasi. Maka jawaban Katolik tidak bisa kompromi. Protestan itu Kristen, Kristennya model Karman, Kristen yang kehilangan integritas penuh, Kristen heretik. Jadi kalau Kristen heretik, mendingan tidak usah Kristen, sudah begitu. Mari kita lanjut ke bagian berikut. Konsili Vatikan II tegas sekaligus ekumenis. Konsili Vatikan II sering dipakai Protestan sebagai senjata. Lihat, Katolik sekarang sudah berubah, sudah ramah, tidak lagi menyebut kami heretik. Sonde, sayang sekali. Itu pembacaan yang setengah matang, seperti orang membaca judul koran tanpa menuntaskan isi beritanya. Benar, Unitatis Redintegratio berbicara tentang unsur pengudusan dan kebenaran dalam gereja-gereja dan komunitas terpisah. Benar juga, Lumen Gentium 15 menyebut mereka dibenarkan oleh iman melalui baptisan, sungguh dipersatukan oleh Kristus. Tapi dua kalimat ini tidak pernah berdiri sendiri, bukan? Cafe 2 dengan jelas mengatakan plenitudo mediorem salutis, kepenuhan sarana keselamatan hanya ada di dalam gereja Katolik. Bahasa pastoral dipakai bukan untuk merelativisasi kebenaran, tetapi untuk membuka pintu dialog. Gereja sadar menyebut mereka heretik secara frontal di abad ke-20 hanya akan memperlebar jurang. Maka digunakan istilah fratres seiuncti, saudara terpisah. Tapi saudara tetap bukan rumah penuh. Dia tetap di luar kepenuhan komunion. Ekumenisme Katolik bukan basa-basi political correctness, no.
Ekumenisme Katolik adalah strategi pastoral untuk mengajak pulang sudah, buat apa lama-lama putar-putar di situ, bukan untuk membiarkan mereka nyaman di luar. Maka kalau ada Protestan yang dengan bangga berkata, KV2 mengakui kami setara dengan Katolik, itu sama seperti pasien mengklaim dirinya sehat hanya karena dokter masih mau mengunjungi dia. KV2 adalah kunjungan dokter jiwa, penuh empati, tetapi tetap dengan diagnosis yang jelas. Ada luka yang harus disembuhkan, ada heresi yang harus ditinggalkan, bro. Ya. Singkatnya seperti ini, KV2 itu ramah dalam gaya, keras dalam isi. Fortiter in re, suaviter in modo. Ramah karena menyapa, keras karena tidak menawar kebenaran. Kalau Patrice Allegro, fortiter in re, fortiter in modo juga. Oh, terlalu lembut-lembut buat apa? Yang keempat, ilusi Protestantisme, Kristen tanpa kepenuhan. Ocong terus. Protestantisme itu sering tampil dengan wajah percaya diri. Kami punya Alkitab, kami punya iman, kami punya Kristus. Betul, tapi semua itu hanya serpihan dari rumah besar yang telah mereka tinggalkan. Mereka seperti orang yang keluar dari rumah dengan membawa kursi, lalu mengklaim, lihat, kami juga punya rumah. Kursi bukan rumah, serpihan bukan kepenuhan. Sudah tahu, serpihan dari Katolik. Mereka memang punya kitab suci, tetapi tanpa magisterium. Alkitab berubah menjadi kebun liar tafsir pribadi. Jadi malam ini kamu akan mendengarkan tafsiran pribadi liar dari Dekingares. Satu ayat bisa menghasilkan 1000 denominasi. Ada berapa denom, Pak Pendeta? Yang lahir bukan kesatuan, melainkan fragmentasi. Bukti hidup bahwa sola scriptura bukan pedoman, melainkan mesin pembelah. Ya. Mereka punya baptisan, tetapi menolak sakramen lain, terutama Ekaristi. Itu seperti hidup dengan paru-paru, tapi tanpa jantung. Ada tanda kehidupan, tetapi denyut pusat sudah ditolak. Ekaristi adalah sumber dan puncak hidup gereja, Lumen Gentium, artikel 11. Dan Protestan dengan ringan menutup pintu terhadap sumber hidup itu. Hasilnya, anemia rohani permanen. Mereka menolak Maria dengan dalih hanya Kristus pengantara. Padahal dalam menolak Bunda Gereja, mereka sesungguhnya menolak dimensi keibuan dari iman itu sendiri. Gereja sejak awal selalu melihat Maria sebagai ikon iman sejati. Menolak Maria berarti menolak teladan gereja itu sendiri. Inilah ilusi besar Protestantisme. Berpikir bisa menjadi Kristen penuh dengan hanya setengah dari warisan. Mereka memang Kristen, tetapi Kristen yang hidup dalam amputasi. Mereka anak, tetapi anak yang kabur dari rumah, memproklamirkan dirinya dewasa sambil mengais serpihan warisan yang masih tersisa. Ya. Nah, mari kita masuk ke bagian yang berikutnya. Jawaban terhadap Dekingares. Jawaban Katolik terhadap pertanyaan Dekingares. Pertanyaan Dekingares seperti ini: Protestan itu Katolik atau heretik? Terdengar seperti jebakan murahan. Kalau dijawab Kristen, mereka bersorak. Katolik akhirnya mengakui Protestan setara. Kalau dijawab heretik, mereka menuding Katolik arogan, eksklusif, intoleran, seperti dituduhkan kepada Patrice Allegro, bukan? Tapi jebakan seperti ini hanya mempan untuk orang yang berpikir dangkal, ya kan? Jawaban Katolik jauh lebih jujur. Protestan itu Kristen sekaligus heretik. Kristen karena baptisan yang sah membuat mereka sungguh anggota tubuh Kristus. Heretik karena ajaran mereka menolak kepenuhan iman yang diwariskan sejak para rasul. Itulah paradoks Protestantisme. Bagian dari Kristus, tapi terjerabut dari kepenuhan. Gua kosong. Konsili Vatikan kedua memberi jawaban yang lebih elegan daripada retorika Dekingares. KV2 menyebut mereka saudara terpisah. Artinya tetap saudara, tapi tidak tinggal serumah. Saudara, ya, tapi saudara yang memilih jalan keluar dari rumah Bapa, memecah belah keluarga, dan hidup dengan serpihan warisan. Maka jawaban Katolik tidak jatuh dalam dikotomi sempit, bukan hanya Kristen atau hanya heretik, sola Kristen, sola heretik, no, tetapi
Kristen yang heretik. Sakit untuk didengar, memang, tapi kebenaran iman bukan kosmetik untuk menyenangkan telinga, bro. Deking Garas boleh puas dengan provokasinya, tapi gereja Katolik tidak bermain di level TikTok retorika. Gereja berbicara dengan kedalaman konsili, dengan sejarah 2 milenium, dengan otoritas yang tidak bisa dicabut, dan jawaban itu tetap sama. Protestan adalah Kristen, tetapi Kristen yang cacat, heretik, dan karena itu perlu ekumenisme, bukan sebagai basa-basi, melainkan sebagai panggilan pulang. Pulang subro. Lu di situ protes-protes, nanti kalau energi sudah lemah jadi ateis, kalau malu kembali ke Katolik. Ya. Jadi saudara-saudari, Protestantisme adalah paradoks yang menyakitkan sekaligus jelas. Mereka adalah Kristen karena dibaptis dalam Kristus, namun mereka juga heretik karena menolak kepenuhan kebenaran yang Kristus percayakan kepada gerejanya. Konsili Vatikan II tidak pernah menutupi realitas ini. Dia memilih bahasa pastoral, menyebut mereka saudara terpisah, bukan untuk menghapus diagnosis, melainkan untuk memperhalus nada agar dialog tetap mungkin. Ya, bayangkan seperti seorang dokter datang untuk mengajak pasiennya untuk diobati dan disembuhkan. Dia tidak datang dan bunyi Irenes, ambulans, bunyi ngiung-ngiung, kan itu nanti pasiennya takut dan bangun lari, ya kan? Datang menyamar sebagai apa begitu? Itu kan untuk dialog, strategi untuk dialog. Karena terus terang seperti Patris Allegro kan orang langsung lapor di Polda, padahal itu ajarannya. Jadi mari jangan tertipu. Ramah bukan berarti relativis, sopan bukan berarti kompromi. Gereja tetap menegaskan hanya dalam Katolik ada kepenuhan sarana keselamatan. Di Protestan tidak ada. Protestan boleh mengklaim punya kitab suci yang diambil dari Katolik, punya iman yang dikopi dari Katolik, punya Kristus yang diambil dari Katolik, tapi semua itu hanyalah serpihan yang tercerabut dari rumah asalnya. Ya, kan heresi kan, ambil yang suka, bawa yang tidak suka. Mereka saudara tetapi saudara yang kabur dari rumah, hidup di jalanan dengan ilusi kemandirian, padahal hanya menggenggam warisan setengah jadi. Jadi kalau Deking Garas ingin jawaban, Protestan adalah Kristen, ya, heretik juga. Protestan juga heretik, ya, tidak perlu dipilih salah satunya karena keduanya benar. Itulah kejujuran Katolik yang tidak bisa diperas ke dalam dikotomi dangkal. Anda disebut heretik justru karena Anda Kristen. Kalau Anda bukan Kristen, ngapain disebut heretik? Iya kan? Logikanya sesederhana itu. Dan disinilah letak perbedaan Katolik dan Protestan. Protestan sibuk dengan retorika simplisistis, Katolik berani berdiri dan kompleksitas kebenaran. Karena kebenaran memang tidak bisa disederhanakan demi kepentingan polemik murahan, bro. Maka Protestantisme bukan agama lain. Saya sudah bilang, makanya Patris Allegro omong terus itu karena itu bukan agama lain. Tapi juga bukan kepenuhan iman. Karena itulah kenapa Patris Allegro ngomong tiap hari keluar-keluar. Protestantisme hanyalah Kristen yang terluka, heretik yang tetap saudara, dan anak hilang yang selalu dipanggil pulang. Itulah suara Patris Allegro di tengah gemuruh dan bisingnya sosial media. Joget TikTok, bukan?